Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Darul Amanah channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Amin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bertemu kembali dalam episode yang ke-39. Dan karena saat ini kita berada di bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali fadilah-fadilah kesunahan yang bisa kita temukan, diantaranya baik itu puasa dan sunnah berkurban, yang insya Allah malam hari ini akan dikupas oleh guru kita. Alhamdulillah, di sebelah saya sudah hadir guru kita yang insya Allah selalu setia mendampingi kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Semoga kita doakan, semoga guru kita selalu sehat, manfaat ilmunya, dan disehatkan jiwa dan raganya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini guru kita akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Harap untuk jamaah An-Nahdiyah yang ada di studio dan juga yang mungkin menyaksikan secara online, kita fokus sejenak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Wa qala aidan saumu yaumi arafata yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, kepada para jamaah Majelis Salim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islam sambil ngopi, yang insyaallah kita semuanya yang hadir mendapat curahan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak langkah kita. Amin ya rabbal. Presenter kita yang sudah naik daun apa naik pohon? Naik pohon dan naik daun takut jatuh, yaitu Ustadz Hendra Tuko. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah termasuk Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai pribadi muslim, yaitu tolabul ilmi. Dulu kita sudah bahas bahwa menuntut ilmu adalah hukumnya fardhu, sangat wajib ya, sangat penting. Alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan kewajiban itu. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini, duduknya kita ya, kemudian sampai kita pulang dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam ini kebetulan salah satu kawan kita, jamaah kita, saudara kita tidak bisa hadir ya, yaitu Bapak Ade Tiar, karena beliau sedang menunaikan ibadah haji ya, ibadah haji dengan istrinya. Mudah-mudahan beliau juga yang sedang menunaikan ibadah haji diberikan kesehatan, amin, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji baik syarat maupun rukunnya, sehingga pulang nanti hadir di tengah-tengah kita membawa haji yang mabrur dan makbul ya. Nah, dan kita juga mudah-mudahan mohon kepada beliau agar senantiasa didoakan agar kita bisa menyusul kemudian menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Dan kali ini juga saudara kita kena musibah, Bang Abdi tidak bisa hadir pula karena ibu mertuanya telah meninggal dunia tadi pagi, non ikoton katanya. Kita doakan, siapa namanya? Ibu Haja Nurmala. Ibu Haja Nurmala, mudah-mudahan Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha raudatan min riyadil jinan ya. Mudah ampuni segala dosanya, Allah rahmati, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudatun min riyadil jannah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas seputar bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan terakhir di dalam Hijriah. Ibaratnya Desember. Ya. Karena setelah Zulhijjah Muharram itu awal seperti Januari gitu, awal bulan. Ya, tahun baru Islam itu adalah bulan Muharram. Akhirnya Zulhijjah. Nah, sekarang ini di akhir bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini telah kita pahami bersama, sering kita jelaskan bahwa salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Gitu kan ya. Di bulan Zulhijjah ini terjadi 2 peristiwa besar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat ini dilanjutkan dan dikukuhkan oleh syariatnya Nabi besar Muhammad, yaitu yang pertama adalah ibadah haji. Bahkan ibadah haji salah satu rukunnya ini diambil dari sejarahnya Nabi Adam dan Ibu Hawa, seperti wukuf di padang Arafah, yang puncak ibadah haji Al-Hajju Arafah. Itu diambil peristiwa pertemuan 2 insan manusia yang telah terpisah diperkirakan 200 tahun, itu bertemunya di Jabal Rahmah di padang Arafah. Maka itu dijadikanlah puncak haji, pertemuan seluruh jamaah haji pada saat itu harus berada di padang Arafah, harus wukuf, harus berhenti di padang Arafah. Jika tidak maka tidak sah. Yang kedua, masalah ibadah korban. Ibadah korban ini tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail yang jauh sebelum Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat dari nasab, Nabi Muhammad itu cucu daripada keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Ismail, dari kaum Bani Ismailiyah, gitu ya. Dari kaum Bani Ismailiyah, Ismail bin Ibrahim gitu. Nah, salah ini bahwa kurban ini sudah ada sejarahnya terkait dengan sejarah Ibrahim, Ismail dan Siti Sarah, ya toh? Nah, kemudian diambil, dikukuhkan, disempurnakan oleh syariat Nabi besar Muhammad, dan kemudian diperintahkan kepada kaum muslimin kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad. Begitu dari kan sejarah. Bahkan ada satu lagi syariat terdahulu yang diambil dan dilestarikan oleh Muhammad, itu khitan, sunat. Sunat itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dapat perintah sunat sudah umur samanuna sana, umur 80 tahun. Wahtata Nabil Kudum atau Bil Kodum, dan sunatnya bukan kayak sekarang pakai laser, bukan pakai pisau, pakai kampak, sejenis kampak atau golok lah namanya, teknologi belum ditemukan ya. Itu Nabi Ibrahim sudah 80 tahun baru dipindah sunat. Kenapa? Karena memang baru dapat perintah dari Allah.
dilaksanakan. Bahkan dia disuruh mengorbankan putra kesayangan satu-satunya juga dilaksanakan. Betul nggak? Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa syariat ini, ibadah haji, sunat atau khitan, termasuk korban, termasuk syariah qadimah. Syariat yang sangat tua. Syariat qadimah artinya syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad. Kemudian dikukuhkan oleh Nabi Muhammad, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Paham tuh ya? Nah, ini dari konteks sejarah dulu ya. Nah, kemudian apa itu yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini? Ya, diantaranya ibadah haji. Ya, termasuk saudara kita Pak Detiar kali ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, qadarullah, dia bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu ya, walau dengan haji furoda dengan istrinya. Amin ya robbal alamin. Bahkan ada 1 juta umat Islam, insyaallah nanti ukuf hari Jumat itu akan kumpul semuanya di padang Arafah. Ya, yang belum bisa melaksanakannya, kita bisa melaksanakan dalam ibadah yang lain. Misalnya ibadah korban. Korban ini kan cuma 3,5 juta cukup, betul nggak ya? Ini dianjurkan ya, sangat dianjurkan sekali. Bahkan kalau perlu, kalau mampu setiap tahun. Ini insya Allah berkah. Nabi Ibrahim itu bukan hanya ribuan domba, ratusan sapi ya, atau onta, mungkin kalau diuangkan bisa triliunan rupiah ya. Emang Nabi Ibrahim ini nabi yang kaya, kaya raya ya dia ya. Dia seorang nabi, dia juga orang yang kaya, punya peternak, perkebunan yang luar biasa, yaitu di Hebron. Hebron itu adanya di Palestina. Ya. Maka di sana ada Masjid Ibrahim namanya ya. Itu luar biasa Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim masih diminta pula. Apakah dia setelah dia punya harta benda, tapi dia punya keturunan. Seorang nabi mestinya banyak punya keturunan. Sampai dia menikah lagi kan ya, disuruh menikah lagi karena udah tua belum punya keturunan. Sayang orang soleh nggak punya keturunan gitu kan ya. Nah itu akhirnya punyalah keturunan melalui Siti Sar, yang konon katanya sebelumnya itu adalah asisten rumah tangganya. Itu ya. Hanya lahirlah Ismail, bayi mungil Ismail. Karena ada konflik kecil, ada kecemburuan sosial dari istri tuanya Siti Sarah, maka akhirnya Nabi Ibrahim agar jangan terjadi konflik antara bini tua dengan bini muda, makanya Nabi Ibrahim membawa istrinya mengikuti langkahnya onta. Di mana onta itu drum kalau bahasa kita, berhenti, disitulah dia akan dititip. Ternyata onta itu berhentinya di Bakkah. Bakkah itu tanah kobakan. Gersang, gak ada manusia, gak ada kehidupan sama sekali. Gak ada orang tinggal di situ. Belum ada manusia. Ada juga setelah Ibrahim dan Ismail tinggal di situ tuh. Nanti karena ada mana dari Yaman. Namanya itu Arab Qadim, bangsa Arab tua. Akhirnya berdatangan di situ karena setelah ditemukannya air Zam-Zam itu. Gitu ceritanya seperti itu. Itu. Kenapa Nabi Ibrahim masih mau melaksanakan? Anak boleh kepengen kan ya? Masih bayi dititip tuh, ditinggal. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, ke pos pertama. Dititipkan pada Allah, yaitu Siti Hajar dengan Ibrahim yang masih merah, masih bayi. Ya, tapi dijaga oleh Allah, ditemukannya air Zam-Zam itu, subhanallah ya. Begitu sudah gede, sedang lucu-lucunya disuruh sembelih. Kok Ibrahim mau? Anak boleh kepengen. Satu-satunya lagi. Kok istrinya juga Siti Hajar ikhlas. Anaknya Ismail juga redo. Kalau memang itu perintah Allah. Masya Allah, ini keluarga luar biasa ya. Nah, kalau memang itu Allah yang minta, laksanakan. Akhirnya dibawalah Nabi Ismail, belum jadi nabi gitu ya. Namanya di dekat Jamarot. Itu ada bukit gunung nggak jauh dari Jamarot, tempat melontar di Mina itu. Ditandain sekarang ada ininya. Ada semacam kayak tugu gitu ya. Di situ Nabi Ibrahim menyembelih. Ya kan? Masya Allah. Sampai detik terakhir
itu pisau atau golok apalah namanya melekat di leher Ismail, bayangkan itu. Dan tidak berubah sedikit pun niatnya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah yang cukup berat. Kalau berkorbannya binatang jangan ditanya Nabi Ibrahim mah. Sudah sangat banyak berkorban. Ya. Ini mah anak boleh kepengen. Tetap dilaksanakan. Alhamdulillah karena Nabi Ibrahim lulus sampai detik terakhir, maka diselamatkanlah, di pertolongan Allah datang. Intan surullah yansuru, barang siapa yang bela agama Allah, dia akan dibela oleh Allah. Datanglah pertolongan Allah, Ibrahim ditarik ke belakang diselamatkan, datanglah diganti dengan kambing domba atau kambing gimbas apa namanya dari sor. Nah, kita alhamdulillah Nabi Ibrahim lulus. Coba kalau nggak lulus kita motong anak tuh. Iya. Kita nggak seberat Nabi Ibrahim memotong nyembeli anaknya, tapi disuruh menyembeli 1 ekor doang. Ya dah? Minimal tuh, seumur hidup sekali, syukur kalau setiap tahun ya. Kalau kita mampu tuh. Itu makanya kata Nabi, benci apa? Tidak suka orang yang punya keluasan rezeki tidak mau berkorban. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sebagai mukadimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, jamaah di studio. Demikian tadi guru kita sudah menyampaikan uraian terkait fadilah-fadilah yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya baik itu yang terkait dengan puasa sunnah dan juga ibadah kurban, serta sekelumit sejarah tentang diberlakukannya syariat berkorban oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, pemirsa Darul Amanah Channel, untuk melengkapi sesi ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Fadal, silakan sambil jalan. Sambil ngopi, sambil santai. Fadal Isan. Jangan terlalu tegang. Ta'am. Serius tapi ya jangan terlalu tegang juga. Yeah. Silakan saya buka penanya pertama. Siapa? Bapak Ibrahim. Nah, ini cocok. Iya. Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Iya. hukum puasa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah menurut pandangan mufti? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibrahim ini dari mana asalnya? Saya lupa. Banget. Kembangan. Berarti Jakarta Barat ya? Jakarta Barat. Hijrah, jadi muhajirin ini. Hijrah ke Cipondo, Kelurahan Gondrong ya. Ya tadi saya lupa ya membahas ada sebelum pelaksanaan ibadah korban itu ada ibadah puasa. Dan kemudian Ibrahim ini menanya apa hukum puasa tanggal 8 maupun tanggal 9 ya. Memang yang paling populer tuh tanggal 9 ya. Tapi di kalangan pesantren, di kalangan nahdiyin itu tanggal 8 juga ramai dikerjakan. Termasuk santri Darul Amanah An-Nahdiyah ini yang tinggal di Kelurahan Kenanga, wilayah Cipondo Tangerang, itu sudah biasa sahur bareng, puasa sunnah, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, gitu. Kalau tanggal 8 namanya puasa tarwiyah, ya. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim masih ragu ingin menyembelih putranya, apa ini mimpi, apa perintah Allah gitu ya. Terus barulah besoknya dia yakin namanya diwajibkan puasa Arafah karena berbarengan dengan wukuf di padang Arafah. Tapi jamaah kita nih, saudara kita yang sedang wukuf di padang Arafah tidak dianjurkan berpuasa. Tapi yang dianjurkan berpuasa yang tidak menunaikan ibadah haji pada tahun itu, gitu ya. Terus bagaimana hukumnya? Mari kita lihat. Ini ada dalil yang sifatnya umum. Ya, dalil sifatnya umum, bahkan ada yang berpuasa dari tanggal 1 ya. Misalnya hadis dari Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayami al-amalis salih fiha ahabbu ilallah min hadzal ayyam, yakni ayyamul ashr." Ini sebenarnya ada terusannya. Tidaklah daripada hari-hari amal soleh piha yang dimana di dalamnya itu amal soleh itu
sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu maksudnya yaitu adalah ayamal ashr, itu 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita berbuat amal soleh, ya termasuk puasa. Pokoknya amal soleh lah kebaikan. Termasuk nih kita nih. Sekarang kan di bulan Dzulhijjah nih, ngaji. Ini juga termasuk amal soleh. Makanya banyaklah berbuat amal-amal kebaikan di bulan Dzulhijjah ini. Terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10. Cuma kalau tanggal 10 jangan puasa, haram. Kalau tanggal 10 itu yang sangat dianjurkan adalah menyembelih hewan kurban. Pelaksanaan sholat Idul Adha itu. Beda ya. Jadi perbanyaklah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu adalah hari-hari 10 di awal bulan Dzulhijjah. Ini dalilnya umum ya. Artinya bahwa termasuk ibadah puasa pun kalau kita ingin melakukannya dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9, ini juga suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau puasa ini kan artinya kita mendekatkan diri Allah dengan menahan lapar dan haus, gitu kan ya, gitu kan. Ada yang ibadah itu dengan memperbanyak lafaz, berzikir, ucapan itu, misalnya berzikir, istighfar, selawat dan sebagainya, betul nggak? Nah gitu. Ada juga orang yang mendekat diri kepada Allah dengan harta, misalnya infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Jadi banyak sebetulnya amal soleh itu banyak. Termasuk ini pada malam hari ini, thalabul ilmi, ini termasuk amal soleh, suatu amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Bahkan ada satu keterangan bahwa Abdalus Saumi atau Abdalus Siyam ba'da Ramadan, yaitu saumu fi syahril Muharram. Puasa abdolnya puasa setelah puasa Ramadan, ya berarti puasa sunnah ya. Setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Ya diantaranya bulan Dzulhijjah, kan ada 4. Paham ya? Nah ini dalil yang bersifat umum gitu. Kemudian ada dalil yang lain. Ini saumu yaumi arafah yukafiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Wa saumu yaumi asyura yukafiru sanatan madiyatan. Puasa 1 hari di hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil 2 tahun. Berapa sih puasa Arafah, cuma berapa jam coba? Di Indonesia itu standar puasa paling cuma 13,5 jam sampai 4 jam, 14 jam, gue jarang ya. Di Saudi itu 14 jam. Kadang-kadang lebih. Kalau musim panas siangnya panjang. Iya kan? Nggak lama kan ya? Tapi dosa kita 2 tahun dihapuskan. Asal puasanya karena Allah loh. Ya dah? Asal puasanya karena Allah. Oh saya malu banget, saya kan rajin ngaji, masa nggak puasa? Itu ria. Iya. Iya. Kalau puasanya karena ingin dinilai oleh makhluk, ya tidak ada nilai pahalanya. Makanya Imam Syafi'i mewajibkan seluruh amal ibadah, dan pertama wajib niat, dan niat itu lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Paham ya? Nah gitu. Itu. Adapun puasa Asyura itu dapat menghapuskan yukafiru sanatan madiyatan. Kalau puasa Asyura itu puasa berapa? Tanggal 10 Muharram ya. Itu hanya dapat menghapuskan setahun dosa-dosa yang lalu. Tapi kalau puasa Arafah nih besok, berarti kalau kita ikuti sidang isbat pemerintah, berarti hari Sabtu kan ya? Hari Sabtu ya, puasa Asyuranya. Kalau puasa Tarwiyah ya. Arafah ya, Tarwiyahnya hari Jumat berarti. Itu Masya Allah ya. Bukan hanya setahun yang lalu, setahun yang akan sampai ketemu hari Arafah yang akan datang. Dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar insya Allah kita masih punya rem ya. Tapi kalau dosa kecil, ini yang gurih. Lupa. Banyakan lupanya ya, betul nggak? Masya Allah. Kemudian, ma min yaumin aksara min ayutikallahu fihi minan nar min yaumi Arafah. Tidaklah dari satu hari yang paling banyak Allah membebaskan orang makhluknya daripada hamba-hambanya daripada neraka kecuali di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu
orang yang berada di Arafah, kalau dia bertobat tidak ada yang ditolak oleh Allah. Nah, itu. Dan juga hari Arafah itu Allah banyak sekali membebaskan penduduk-penduduk neraka, dibebaskan dan neraka dipindahkan ke surga karena ampunan Allah begitu luas pada hari Arafah. Beruntunglah orang yang berpuasa di hari Arafah dan dia banyak beristighfar kepada Allah. Dia sholat tobat, dia perbanyak istighfar, banyak selawat kepada Kanjeng Nabi. Insya Allah ya, ampunan Allah terbuka seluas-luasnya. Ya, bahkan Allah banyak sekali membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Kira-kira seperti itu, Pak Ibrahim, hukum. Jadi hukumnya apa? Jadi puasa Arafah, Tarwiyah, kalau dalam pandangan kita, ini ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i Nahdiyin itu hukumnya sunnah. Tapi dalam saudara kita ada yang mengatakan ini hadisnya bukan doib lagi, maudhu, katanya ini nggak boleh dipakai, jadi tidak usah puasa Tarwiyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, kita dianjurkan puasa Tarwiyah pada tanggal 8. Dan adapun puasa Arafah tanggal 9 hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau bisa puasa, jangan sampai kagak puasa. Kali Tarwiyah mah kagak, masa sampai Arafah kagak juga. Pelit amat ya. Ya, puasa insyaallah. Bagaimana? Syekh Ibrahim? Paham? Alhamdulillah, wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jawaban dari guru kita. Ternyata sangat luar biasa orang-orang yang mau berpuasa di hari Arafah, yaitu Jamaah sawir jamaah. hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Baik, jamaah ngopi, jamaah Nahdiyah di studio dan penonton di mana saya berada dan dimanapun yang berada, kita masih ada sesi tanya jawab yang kedua. Silakan yang Bapak Komar, silakan. Bang Komar, Bandaroti. Silakan Bang Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komar ini dari mana asalnya? Dari Kuningan. Waduh. Dekat Cirebon ya? Iya. Dari Kuningan tuh lewatin Cirebon berarti ya? Iya, lewat terus. Betah di sini. Subhanallah. Ya sudah di mana saja. Ini Pak Haji Mustafa dari mana Pak Haji Mustafa? Malang ya? Lebih jauh lagi. Alhamdulillah beliau sampai punya kehidupan di sini ya. Mungkin Allah berkahi di sini, nggak ada masalah ya. Muhajirin dan Ansar saudara kan? Amin. Ya, fadal. Buya, saya mau bertanya, gimana hukumnya sholat Idul Adha sama dan Ka'bahnya? Khutbah kali. Ya, khutbahnya, mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah ya, bukan satu yang wajib. Tapi sangat dianjurkan ya. Ini udah puasa kagak, sampai sholat Id juga kagak. Itu sampai Rasulullah itu menganjurkan wanita-wanita yang haid pun harus keluar rumah demi syiar agama Allah, demi kemenangan Allah, betul nggak? Bertakbir bersama, betul nggak? Sebelum khatib naik ke mimbar, walaupun dia nggak sholat, ya dah, tapi dia kan bisa mendengarkan khotbah gitu ya. Jadi bahwa sholat Id ini itu hukumnya adalah sunnah ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau bisa laksanakan ya. Kita pagi-pagi. Cuman bedanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita dianjurkan iftar awalan ya. Jadi buka puasa dulu, putur dulu. Tapi kalau sholat Idul Adha sebaiknya jangan batalin dulu puasanya. Paham ya? Boleh kalau mau makan, tapi sebelum subuh. Ya, jam 4 tuh kita boleh tuh makan. Tapi setelah subuh kita jangan makan dulu, nanti setelah sholat Id mendengarkan 2 khutbah pulang baru batal
batalin. Itu abdolnya begitu, abdolnya. Ya, abdolnya begitu. Ini hanya perbedaan antara kesunahan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Biar Gitu. nyatanya semangat itu. Nah, Biar nyatanya semangat. iya, ntar nyatanya semangat ya. Karena masih lapar. Dan kemudian masalah khutbah begini. Kalau khutbah dalam sholat Jumat itu wajib. Tidak sah sholat Jumat tanpa didahului dengan khutbah. Jadi khutbah dulu. Khutbah itu rukun rangkaian dari ibadah tanpa ada khutbah, tanpa ada khotib, tidak sah sholat Jumat dan wajib berjamaah. Sholat Id beda. Sholat dulu baru khutbah. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Tidak wajib harus pakai khutbah. Orang yang uzur boleh sholat di rumah sendiri tanpa khutbah. Boleh sholat Id mah. Kalau Jumat kan nggak boleh. Itu. Nah, kecuali sholat Jumat tuh bagi orang yang musafir, orang yang sakit, itu boleh diganti dengan zuhur. Tapi bukan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Id mah boleh pakai khutbah, boleh tidak. Boleh sholat sendiri, afdol berjamaah. Afdolnya berjamaah dan mendengarkan 2 khutbah. Jadi sholatnya juga sunnah, khutbahnya juga sunnah. Cuma Nabi menganjurkan, kan di sholat Id hari raya besar, malah kalau di Timur Tengah itu lebih ramai Idul Adha daripada Idul Fitri. Anak saya tuh, saya lagi ramai di Mesir, ramainya cuma 1 hari Idul Fitri sonoma. Itu kalau di Mekah itu libur panjang Idul Adha itu. Kenapa? Itu hari raya akbar, karena di situ ada peristiwa haji, di mana seluruh dunia orang datang ke tanah suci Mekah. Nah, di sana tuh libur panjang kalau Idul Adha itu. Kalau kita di sini biasa-biasa saja. Ya, kecuali Madura, beda kalau Madura. Idul Fitri dia boleh nggak pulang, tapi kalau Idul Adha wajib pulang. Nah, itu beda kan di sana itu ya. Jawa Timur ke beda ya? Oh, Aceh sama. Ya itu Nehru Timur Tengah itu. Kalau kita di sini tradisinya Idul Fitri lebih rame, tradisi pulang kampungnya juga lebih rame, silaturahminya lebih kenceng lah dibanding Idul Adha. Itu ya, itu nggak ada masalah budaya ya. Tapi masalahnya ada sebuah keterangan idza sa'idal khatib alal mindar fala yatakallam. Biasa bila suka ngomong gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal khatib alal minbar, apabila khatib naik ke atas fala yatakallam, tuh jangan ada yang ngomong gitu kan bahasa kita mah. Ya, oleh waman yatakallam faqad lago, barang siapa yang berbicara berarti lago, aman lago fala sawabalu kamil, barang siapa yang lago berarti sia-sia amal ibadahnya, pahalanya tidak sempurna. Gitu ya. Iza quri'al Qur'an fastamilahu ansitu la'alakum turhamun. Ada yang mengatakan ini ayat ini kaitannya dengan khutbah. Karena khutbah pasti ada ayat Al-Qur'an. Karena rukun khutbah itu diantaranya membaca ayat Al-Qur'an, dengarkan. Ini kadang-kadang salah kaprah. Begitu setelah selesai sholat pada pulang. Dablek gini. Ya. Iya, orang-orang yang kenapa Rasulullah menganjurkan wanita haid suruh datang, padahal enggak sah sholat ya, supaya mendengarkan khutbah. Udah sholat enggak ya khutbah lah, dengarkan dapat fadilah, betul enggak ya? Dengarkan khutbah, ansitu wasma'u wa ansitu la'alakum turhamun. Dia coba itu. Dengerin dan tenglengin, simak baik-baik ansitu itu kan ya. Kan begitu ya? Ya. Isma'u wa ansitu, ya. Dengerin, tenglengin, tilingin, dengar biar baik agar kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu kagak. Begitu selesai sholat, ibu-ibu mau pada pulang, jemaah sholatnya di lapangan, di belakang bukan dalam masjid, udah ya. Jangan, ini harusnya jangan yang semacam ini. Nah, inilah memang kewajiban kita para ustadz untuk memberikan penerangannya ya. Kalau menurut beberapa mazhab mah itu mendengarkan khutbah hukumnya wajib, dosa kalau mendengarkan itu. Seperti dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali,
Imam Auza'i itu wajib. Cuman dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun ngomong kebaikan, kalau sedang khutbah itu dilarang, nggak boleh. Ya, nggak boleh, tetap nggak boleh. Semuanya nyimak dengan apalagi kalau main handphone mah. Betul nggak ya? Malah sengaja tidur. Iya, ngomong yang baik aja. Nah khotib sedang khutbah, jangan ngobrol ente. Begitu aja nggak boleh, makruh. Dan Syafi'i mah, betul ya? Nggak boleh, apalagi ngobrol, apalagi main handphone, betul nggak? Malah ada, begitu khotib, ijaz shahid al khotib ala minbar. Apabila khotib naik atas minbar, siap-siap tidur. Kan ada yang begitu tuh. Kalau niat tidur jangan di masjid. Niat tidur di rumah ambil bantal, betul nggak? Atau masuk hotel. Kita ke masjid itu emang benar-benar untuk ibadah kepada Allah. Rangkaian kan, ikut sholatnya, ikut mendengarkan khutbah, gitu loh. Supaya ibadahnya sholat doang, giliran khutbah aja ngobrol. Jadi tidak sempurna. Paham ya? Saya walaupun ngantuk bagaimanapun, kadang-kadang saya bawa itu minyak angin, fresh care ya. Saya bawa tuh, saya mata saya kalau ngantuk itu, saya cubitin gitu. Jangan sampai itu. Kan khotib sama enggak khotib beda. Kalau khotib masa khotib ngantuk? Jangan dengerin khotib yang ngantuk mah, betul enggak ya? Apalagi khotibnya lembek. Makanya khotib itu dianjurkan supaya lantang. Sound systemnya harus besar, lebih besar daripada dangdut. Lah ini kalau dangdut mah wah solo puluhan ribu wattnya, di masjid cemen. Jangan, ini syiar agama, betul nggak? Betul nggak? Nah itu, bagaimana Mang Komar? Nah iya itu, ini enggak sholat mah diikutin, khutbahnya di tidur, ngobrol, malah pulang. Allahu Akbar. Jangan ya, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pertanyaan dari Bang Komar sudah dijawab oleh Buya. Mana khutbah di hari raya Idul Adha juga merupakan hukum sunnah. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, saya persilakan Bapak Asnawi. Bang Awi pinggir kali. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Gimana tuh? bahwa hukum kurban itu wajib. Benarkah? Mohon uraiannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban itu ada dua. Ada ibadah korban yang dinazarkan, ada yang tidak. Betul nggak ya? Kalau dinazarkan, ya hukumnya wajib. Betul nggak ya? Asalnya sunnah atau mubah. Kalau hukum wajib nggak boleh dinazarkan. Masa wajib dinazarkan yang udah wajib? Betul nggak ya? Ibadah wajib kan harus dilaksanakan. Nanti kalau anak saya lulus jadi sarjana, saya mau puasa Ramadan. Lah puasa Ramadan maka dinazarkan memang wajib. Betul nggak ya? Saya mau sholat subuh berjamaah, ya sholat subuh memang wajib, betul nggak ya? Jangan. Kalau nazar itu harus yang mubah atau yang nggak boleh nazar haram. Kalau anak saya lulus nanti jadi sarjana, ya apa kira-kira? Anggap dangdut. Saya mau ngundang bandar judi, ya situ bebas pengen judi, minum-minum keras. Loh ini wajib dibatalkan begini nazar begini mah, betul nggak ya? Nggak boleh dilaksanakan. Paham tuh? Kata Yunus, kalau anak saya yang pertama enteng jodoh, saya menanggar Gambus Elbas Group. Bahkan biduannya nggak tanggung-tanggung saya undang. Siapa Yunus? Itu Mas Ud Sidik. Benar dia laksanakan. Dan tidak boleh dicampur dengan lagu apapun kecuali lagu benar dia laksanakan. Sampai jam 10 malam. Kata saya, Nus, jangan sampai lewat jam 10 malam. Kalau lewat insya Allah hujan. Benar hujan. Ya, nah kalau yang begitu nggak ada masalah itu. Karena Masud Sidik lagunya gambus dan puji-pujian kepada Allah dan Rasul. Allah, betul nggak ya? Itu nggak ada masalah. Jadi musik itu tergantung efeknya. Kalau musik itu pada membuat orang lebih dekat dengan Allah,
tidak masalah. Tapi kalau musik itu atau lagu-laguan itu membuat kita lalai dan jauh dari Allah, jadi haram. Paham nggak? Karena asalnya mubah. Paham tuh? Speaker juga hukumnya mubah. Teknologi kan mubah karena nggak ada zaman Rasul kan ya. Kalau digunakan untuk kebaikan jadi ibadah. Kalau untuk kemaksiatan jadi haram. Gitu. Al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu asalnya adalah mubah. Kecuali ada keterangan apa halal apa haram dari Al-Quran dan hadis. Kan kita nggak boleh mengatakan ini haram, dari mana dasar? Nggak boleh. Kalau tanpa ada dasar hukum. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya nanya, Awi, kalau kita ini besok saya berkorban nazar, kalau saya punya rezeki tahun besok saya demi Allah saya mau nazar mau berkorban. Nah itu wajib hukumnya. Dan ente nggak boleh makan sedikit pun. Kan bayar utang tuh mah, nazar mah. Itu nggak boleh tuh. Tapi kalau bukan nazar kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal ibadah kurban? Ada dua. Yang pertama ada mengatakan asal hukum kurban bagi yang mampu wajib. Ngerti wajib? Yusabu ala falihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi kalau punya kesempatan mampu nggak berkorban, dosa dia. Tapi pendapat ini kecil, minoritas ulama, min kilatil ulama, terutama di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah dan Daud Az-Zahiri. Kecil pendapatnya ini ya. Itu. Kenapa? Apa alasannya? Dia pakai dalil Al-Quran surat Al-Kautsar. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah situ fil amr tuh. Fasholli li rabbika wanhar. Berkorbanlah. Fil amr. Asal perintah Allah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Illa madalla dalilu ala khilafi. Asal perintah Allah wajib kecuali ada dalil yang menyanggahnya. Ternyata dia pakai dalil diperkuat lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Misalnya saya sudah cek Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu man wajada sa'atan. Dalam hadis yang lain man wajada atau man lahu sa'atun dalam nas yang dalam lafaz yang lain. Man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, falam yudohi, tidak mau berkorban, udhiyah, itu korban. Falam yudohi, dan dia tidak mau berkorban, sengaja digeser-geser duitnya buat urusan dunia. Nah, karena menghindar, fala yaqrabanna musallana, fala yaqroban, ditakid lagi, fala yaqrobanna, jangan sekali-kali mendekat, jangan sekali-kali mendekat, takid. Musolana, tempat saya sholat. Saya nggak mau ada orang pelit mampir di tempat saya sholat. Kenapa? Nah, su'ul uluki yu'di. Karena akhlak yang jelek itu menular. Pelit itu bisa menular. Kita bergaul sama orang pelit bisa menular. Punya mertua pelit, biasanya anaknya pelit. Ya dah? Benar nggak? Punya mertua pelit, biasanya suka nular ke anaknya. Anaknya juga pelit. Su'ul uluki yu'di. Akhlak yang jelek, buruk, menul. Dia orang baik, tapi setiap hari bergaul sama tukang judi, main judi. Betul nggak? Nah, itu. Karena ketularan, karena lingkungan itu luar biasa pengaruhnya 75%. Sangat kuat gitu. Nah itu. Berdasarkan hadis ini, maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Daud Az-Zahiri, tapi Daud Az-Zahiri nggak ada pengikutnya sekarang karena tumbang ya. Nah, itu bahwa asal ibadah korban bagi orang yang mampu adalah hukumnya wajib. Tapi ada pendapat yang lain. Ini min aksaril ulama atau jumhur ulama, mayoritas ulama. Ini biasanya di kalangan Imam Syafi'i. Bahwa asal ibadah korban, asal ya, kecuali dinazarkan tadi. Asal ibadah korban itu bagi yang mampu hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, setengah wajib. Sebaiknya dilaksanakan, jangan sampai enggak. Kalau bisa mah. Nah, emang wajib sama sunnah itu beda ya? Kalau wajib ada perasaan takut gitu, ada perasaan beban kalau dilaksanakan, takut gitu ya. Nah, kalau sunnah, biasanya orang melaksanakan sunnah itu nggak ada beban, berdasarkan keikhlas. Makanya Allah sangat senang, Allah sangat cinta kepada hambanya mau mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ini kita sering meremehkan ibadah sunnah, padahal ibadah sunnah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, karena dilaksanakan berdasarkan cinta kepada Allah.
Dan ibadah sunnah ini nanti menyempurnakan, menambal ibadah-ibadah wajib yang tidak sempurna. Paham? Nah, gitu. Imam Syafi'i ini berpedoman dengan hadis yang diuraikan oleh Imam Tirmizi. Tapi orang kadang-kadang baca Turmuzi ya. Tapi sebetulnya yang lebih bagus tuh Tirmiz. Kenapa nama daerah itu Tirmizi, Imam Tirmizi. Umirtu bin nahri, aku diperintah berkorban. Yaumun nahar itu hari berkorban tanggal 10. Makanya umirtu bin nahri, aku dipindah berkorban. Wa huwa sunnatun lakum, tapi dia sunnah buat kalian semua. Kata Nabi, dia bersabda kepada umum, kalian sunnah, aku wajib. Itu ya. Kutiba alayya an-nahru, aku diwajibkan berkorban. Walaysa biwajibin alaikum, tapi dia bukan wajib bagi kalian semua. Rawahu Daruqutni, Imam Daruqutni. Nah, berdasarkan ini, maka hukum ibadah korban itu Asnawi seperti itu. Kalau dinazarkan mutlak wajib dan gak boleh dimakan sedikit pun. Tapi kalau kembali kepada hukum asal, kita mau pakai yang mana tadi itu? Bagi yang mampu, pendapat yang pertama wajib. Pendapat dalam mazhab Syafi'i aksar ulama sunnah muakkada. Tapi kalau kita dalam melaksanakan ibadah ini nyontoh sajalah Nabi Ibrahim, jangan melihat wajib atau tapi keikhlasan. Karena cinta. Iya, karena cinta. Kita melaksanakan ibadah korban karena cinta pada Allah, karena ridho kepada mencari ridho Allah. Apa artinya kita semua kita miliki kalau nggak dapat ridho Allah, nggak dapat rahmat dari Allah, betul nggak? Sia-sia belaka. Nah, jadi ibadah korban ini yang dinilai ketulusannya. Allah tidak butuh dagingnya. Nanti di akhirat, yang Allah butuhkan ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah korban. Itu yang mahal itunya tuh. Kayak Nabi Ibrahim tuh. Bagi Nabi Ibrahim apa sih? Semua yang saya miliki ini milik Allah. Jangankan cuma sekedar domba, jangan sekedar onta. Anak pun kalau Allah minta saya kasih. Karena anak pun titipan dari Allah. Kalau saya punya satu-satunya, udah dibuktikan. Masya Allah. Ini filosofnya, filsafatnya, hikmahnya daripada ibadah kurban. Dan kita juga punya unsur-unsur kebinatangan, makanya disuruh rakus, menghalalkan segala cara, egois, maka suruh sembelih gitu. Gimana? Nawi? Wallahualam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hukum berkurban apabila mampu dan memang sangat dianjurkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan. Tapi tadi itu kalau yang tidak dinazarkan dagingnya lupa ya. Asnawi, ente boleh ngambil sepertiga dagingnya. Oh iya. Sepertiga. Sepertiga lagi buat orang fakir miskin, sepertiga lagi buat orang mampu, boleh? Nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dibagi sepertiga buat kita. Tapi saya mah sudah jangan banyak-banyak, saya mah pahanya satu, ya nggak apa-apa juga. Iya. Mang paha banyak salah satu. Dikit kali satu paha sih. Oh, iya. Ya buat sekeluarga gitu ngilangin pengen. Sepertinya harusnya sepertiga. Abdolnya. Udah saya mah ambil dikit aja. Terus ada panitia ngatur, nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kita boleh menhukum itu sepertiga. Yang penting bukan dinazarin. Iya. Bukan yang dinazar. Iya, yang ini mau hukum yang nggak dinazar kan. Sepertiga lagi buat pakai miskin, sepertiga lagi buat yang mampu. Ini enggak. 2/3 buat yang mampu, yang miskin nggak kebagian malah. Serakaan dia. Ini nggak boleh nih, panitia nih dosa yang begini. Paham ya? Dan yang penting lagi Asnawi, kalau kamu korban nggak boleh. Jangankan dagingnya, palanya, kulitnya pun nggak boleh dijadikan jadi upah. Haram. Karena itu semuanya milik Allah. Betul. Ya. Nggak boleh. Kosnya menyediakan sendiri ya. Jadi kalau buat upah motong harus kita pisahin, siapkan. Apakah 50.000 atau 100.000 siapkan. Paham ya? Jangan diambil dari yang melekat pada korban. Hewan korban nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada terakhir? Satu penanya lagi ya. Apa yang baru nih Pak? Siapa? Mustafa. Pak Haji Mustafa, manusia pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabb. Satu pertanyaan, bukankah setiap perintah Allah ada fadilahnya? Iya. Tolong jelaskan tentang fadilah-fadilah seperti ibadah kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perintah Allah
Ini benar kata Haji Mustafa. Setiap perintah Allah pasti ada fadilah, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Setiap larangan Allah pasti ada madorot, ada bahayanya. Ya kan begitu kan ya? Kenapa perjudian dilarang? Karena banyak kan madorotnya. Kenapa itu homer dilarang? Karena banyak madorotnya. Kenapa kita diperintah puasa? Karena banyak manfaatnya. Kenapa kita disuruh perintah sholat? Karena banyak manfaatnya. Kenapa kita disuruh berkorban? Juga banyak manfaatnya. Baik dunia maupun akhirat. Gitu. Kalau dunia udah pastilah, dunia ini biasanya ibadah korban tujuannya ini kepedulian sosial, keprihatinan sosial buat orang fakir yang jarang makan daging. Makanya kita majan seraka yang mampu sering makan di restoran. Betul nggak? Sering makan di rumah makan, di Padang. Kan ada dagingnya tuh, apa namanya, rendang, betul nggak? Kalau orang susah boro-boro ketemu nasi aja udah alhamdulillah, betul nggak? Makanya kalau daging kurban mah, makanya kata saya mah prioritaskanlah buat orang duafa, orang yang lebih membutuhkan, gitu loh. Jadi ibadah korban ini diperintahkan oleh Allah pasti banyak fadilahnya, hikmahnya. Jadi diantaranya di sini dikatakan amila adamiun, tidaklah suatu amalan manusia yaumal nahri, pada yaumal nahri itu tanggal berapa? 10 ya. Iya, yaumal nahri itu tanggal 10, yaumal nahar. Tanggal 10 haji, lebaran berarti. Ahabu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jal, min ihraqi daman, daripada menumpahkan darah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Zulhijjah itu adalah menumpahkan darah. Maksudnya membunuh, Pak? Bukan. Iya, membunuh. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Makanya hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih karena ibadah. Beda dengan orang motong sapi karena pesta. Betul nggak? Beda. Motong sapi karena itu mah nggak ada syarat dan rukunnya. Tapi kalau ibadah korban nggak sembarangan, betul nggak? Kambingnya yang harus bagus, sapinya yang harus bagus, nggak kena penyakit kuku dan mulut, betul ya? BMK, ya kan ya? Kecuali penyakitnya ringan, maka masih dibolehkan oleh Majelis Ulama. Nah itu harus sehat, gemuk, dianjurkan kan begitu nggak ya? Yang bertanduk kalau bisa, yang gemuk, kalau perlu ada banyak bulunya, ada buntutnya, betul nggak? Kenapa? Karena ini semuanya akan ada manfaatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Karena sungguhnya itu penumpahan darah ibadah korban itu akan datang nanti di hari kiamat. Pasti datang di hari kiamat. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya. Makanya bertari yang tanduk. Syukur kalau panjang. Yang paling tidak ya setelunjuk lah ada tanduk. Kalau ada, kalau enggak ya apa boleh buat. Kan kalau boleh milih itu yang terbaik. Yang bertanduk. Makanya kalau dulu makan orang rata-rata berkorban miara sendiri ya. Jadinya tahu betul umurnya berapa, udah kupak apa belum, tanduknya bagaimana gitu. Malah sebelum dipotong ditaruhin bendera merah putih, dimandiin di kali dulu mesinnya kan, saya mah dulu ibu orang tua saya dimandiin di kali, dibersih pakai sabun, terus dikasih uli, dikasih tape, masya Allah. Itu sebelum dipotong kambing nangis air matanya. Coba itu, sampai yang berkorban ikut nangis. Wah, orang sekarang mau boro-boro, kambing bau pengak dipotong aja udah. Nggak jelas itu ya, bener ya. Kadang orang dulu begitu, saking benar-benar hati-hatinya supaya ibadah korban ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngalamin itu, orang tua saya dulu begitu. Miara dari kecil, Haji Mustafa. Udah ketahuan nih, udah 2 tahun, udah kupak, udah tinggi, gemuk. Wah, tanduknya cakep. Dimandiin dulu, setiap hari Jumat dimandiin tuh kalau mama dipotong. Mandiin pakai sabun bersih, dikasih. Nah, lebaran kan dulu pada bikin uli sama tape kan ya? Pada bikin tuh. Nah, itu dikasih dia. Kambingnya tuh. Kambing dikasih. Saya malah ikut ngasihin. Dimakan lu ya? Dimakan. Subhanallah. Bagaimana tuh kambing yang dari kecil kita ngerawat? Udah kenal banget sama majikan. Dipotong. Tuh, kalau orang sekarang ada nggak begitu? Wah, kambing langsung datang nggak tahu jelas dari mana, langsung jadikan korban buat dirinya. Tapi itu nggak apa-apa ya, karena sekarang udah ngejarang orang miara kambing. Asal kambingnya itu secara zahir ya sudah dikatakan sah untuk ibadah korban begitu. Jadi nanti di akhirat itu akan datang dengan tanduk-tanduknya beri kesaksian. Wa azbariha, dan kuku-kukunya. Kuku beri saksi, ya.
Wa asy'ariha sya'run, rambut. Sebanyak bulu rambut yang melekat di hewan kurban itu, sebanyak pahala, sebanyak kebaikan itu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa inna dama, sesungguhnya itu darah korban yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakani. Itu darah korban sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai darah ini darah takwa, cinta kepada Allah Subhanahu qaba ayaqa'u bil ardh, sebelum dia tumpah ke muka bumi sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, darahnya apalagi dagingnya. Terus di sini ini dikatakan patibu biha nafsan, maka bersihkanlah jiwamu dengan ibadah korban. Jadi kita menyembelih hewan korban sama saja menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri. Hadis riwayat Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dari Aisyah ini. Ada lagi satu hadis yang lain lebih memantapkan. Kata Nabi, lakum bikulli safwatin min jildiha. Kayaknya saya ngutip dari kitab Tazkiyatul Azkiya kan ini. Apa Tazkiyatun Nufus ini? Lakum bikulli safwatin min jildiha. Bagi kalian akan menjadi milikian dari setiap lembar bulu yang melekat pada kulitnya hasanatan. Jadi satu kebaikan, hasanatan jadi satu kebaikan. Jadi satu bulu satu pahala, satu bulu satu kebaikan. Bayangkan itu. Ya dah? Coba kalau kambingnya kambing gembel. Kan bulunya banyak benar itu. Domba. Mana di sini ada Bang Kamal tuh. Mal. Di Majalengka banyak kambing nggak Mal? Hitung coba bulunya itu. Ada nggak 1 juta tuh? Kurang lebih. Ada nggak 1 juta? Kalau 1 juta kebaikan. Itu baru bulunya loh. Baru bulunya. Masya Allah, luar biasa. Ya jadi satu lembar bulu satu kebaikan yang melekat pada kulit kambing itu, kulit hewan korban maksud saya, itu ada satu kebaikan. Wali wa kullu qatratin min damiha hasanah. Dan setiap satu tetesan darah daripada dagingnya, daripada darah itu satu tetes satu kebaikan. Satu tetes satu kebaikan. Ngegrojok berapa banyak itu? Berapa tetesan darah? Iya. Kalau tadi bikulli safwatin min jildiha hasanah. Kalau ini wa kullu qatratin min damiha hasanah. Dari setiap tetesan darah, ya tetesan darah itu satu kebaikan. Nah, kalau begitu banyak darah yang tertumpah, makanya itu kambing-kambing yang sehat, kambing gemuk, darahnya pasti banyak. Wa innaha, buat sesungguhnya itu udhiyah kita, penyembelihan hewan korban kita itu la tudau, ya pasti akan diletakkan, ditimbang fil mizan, ditimbang di mizan, timbangan akhirat. Jangan takut, ya jangan takut susah. Ang Betai, ayo orang Cengkareng, jangan takut. Iya, apa sih artinya satu ekor domba? Kalau dimakan begitu orang banyak sekampung, betul nggak ya? Itu lebih besar lagi pahalanya. Ini sampai bulunya jadi dihitung, darahnya dihitung, betul nggak ya? Kukunya jadi saksi, tanduknya jadi saksi. Bayangkan itu, semua jadi saksi di akhirat. Nah itu, emang ibadah kurban ini luar biasa ya. Cuman banyak orang nggak tahu. Ya. Dia lebih banyak udah berkorban kagak, korban perasaan doang ya. Tiap tahun korban perasaan. Tapi giliran nyata paling dulu. Ada yang begitu? Fa'abshiru, maka berilah kabar gembira. Disuruh beri kabar gembira. Mana? Orang yang berkorban terus kasih kabar gembira. Karena itu semua tadi fadilah-fadilah akan dia miliki. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi. Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Bagaimana Pak Haji Mustafa? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi. Wah, nambah nih, nambah. Apa-apa, jangan banyak-banyak. Alhamdulillah. Ya, pertanyaannya, daging korban itu buat siapa ya? Yang berhak terima daging korban buat siapa ya? Lah tadi kan udah dibilangin. Daging korban apa nih? Kalau yang dinazar itu semuanya kita nggak boleh yang bernazar. Yang berkorban nggak boleh. Tapi kalau daging korban itu yang sifatnya tidak dinazarkan, terbagi 3. 1/3 buat ente,
Yang berkorban, sepertiga lagi buat fakir miskin, sepertiga lagi buat orang yang mampu. Kan gak semuanya orang miskin, betul gak ya? Ya semuanya itu boleh. Termasuk yang dia mampu, yang sekitarnya boleh juga menikmati. Pernah saya dengar itu hidangan buat orang muslim. Orang luar muslim nggak boleh gitu. Apanya? Daging kurban. Non muslim maksudnya. Maksudnya orang muslim di luar muslim boleh nggak? Bersedekah mah boleh saja kalau bersedekah Daging mah. kurban, daging kurban. Iya, Boleh. boleh bersedekah mah. Kalau bersedekah mah nggak ada masalah, kan kemanusiaan. Iya, nggak ada masalah. Itu biasanya begitu itu hilafiyah sih. Ada yang bolehkan dan tidak bolehkan. Itu. Gitu kan kalau kita berbuat baik kepada siapa juga kan pasti ada pahalanya. Ada kebaikannya, ada pahalanya. Ya lebih khusus buat orang muslim. Iya, bagaimana lingkungan kita kan ya? Ya kalau kita di sini kan nggak kebanyakan orang muslim, betul nggak ya? Tapi ketika Anda tinggal di NTT beda lagi kan kasusnya. Non muslimnya lebih banyak. Lebih banyak malah. Anda berkorban di situ. Tetangganya banyak non muslim. Nah kalau Anda berkorban di Irian di Papua beda lagi masalahnya. Begitu. Tapi kita prioritaskan buat fakir miskin dan kaum muslimin. Kalau kita bersedekah kepada non muslim itu atas nama kemanusiaannya. Itu. Tega boleh. Tega benar kita ya. Tetangga kita itu kan banyak juga yang susah non muslim juga ya. Kita nyate, kita makan mereka nggak dibagi. Bagilah atas nama, kan dia sama juga, mereka juga hamba Allah juga pun ya. Semua makhluk Allah atas nama kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, Jamaah Nadia di studio. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Dari awal jahit telah kita lalui. Pertanyaan demi pertanyaan pun sudah dijawab oleh guru kita. Semoga kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini di bulan yang dimuliakan Allah ini, besok kita mampu berkorban. Amin, amin. Kalaupun tidak mampu ya paling gagal membeli sate, tusuk sate sama arengnya. Berkorban dalam bentuk lain. Ya, pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu sedikit kesimpulan dari guru kita. Silakan. Jadi begini, kalau kita mampu, usahakanlah. Ya bisa dengan menabung, ya betul nggak ya? Ini enggak, ya saya belum mampu. Ya ayo berusaha dong, ikhtiar ya. Supaya kita naik pangkat. Jadi jangan kita iman kita segitu terus nggak ningkat dulu nggak? Dari zaman kebenen sampai sekarang, kalau ke masjid bawanya cuma 5.000 aja. Kenapa nggak ningkat? Apa kita nggak malu pada Allah? Segan rezeki kita terus meningkat, betul nggak? Nah, tingkatkan. Cobalah kalau ke masjid bawa dari 5.000 10. Udah terbiasa nih 10.000. Wah, kayaknya mudah. Rezeki ditambah oleh Allah. Tambah jadi 20.000. Begitu nggak kira-kira? Jangan dipatok terus ya. Iya, iman harus meningkat dong. Gimana itu? Coba. Iman kok nggak ada ningkat-ningkatnya. Nah kalau sudah 20.000, wah kayaknya lancar. Ningkatkan lagi 50.000. Anda beli pulsa satu minggu berapa duit? Gocap minimal. Nggak cukup kalau saya. Ya seminggu kuat 50.000. Kenapa buat Allah nggak cukup? Nah. Ke masjid. Padahal itu yang buat kita nanti di akhirat, betul nggak? Jangka panjang. Beli pulsa kan jangka pendek, betul nggak? Tapi kalau buat ibadah jangka, inilah makanya kata Nabi, orang yang pinter itu orang yang melakukan dunia untuk akhirat. Jadi orang-orang ateis itu sebenarnya bodoh itu. Karena dia berbuat dunia hanya untuk dunia. Orang yang cerdas itu berbuat dunia untuk akhirat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita juga harus berbuat baik untuk kepentingan akhirat. Paham ya? Gitu. Jadi kalau saat tahun ini kita nggak bisa berkorban, berusahalah tahun depan bisa membeli hewan korban. Jangan jadi korban terus. Berkorban jangan jadi korban terus. Berkorban, betul nggak ya? Ya, insya Allah akan terus ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu. Kan berkah.
Mau kaya apa mau berkah? Coba ya, pilih mana? Kaya dan berkah. Mau pilih mana? Pasti pilih berkah. Ya kaya ya berkah. Ya, kalau berkah tuh pasti cukup. Betul nggak? Pasti cukup. Tapi kalau kaya belum tentu cukup. Buktinya yang korupsi banyak kan orang kaya. Betul nggak ya? Nggak ada cukupnya. Itu orang korupsi rata-rata orang kaya kalau Pak. Gajinya tuh nggak sedikit. Penghasilannya nggak, bahkan miliaran. Tapi mereka terus korupsi. Dan bahkan berakhir di penjara. Kalau itu berkah bukan? Apa sih berkah? Ziyadatu khairillah, bertambah kebaikan pada Allah, tambah umur, tambah dekat dengan Allah, tambah harta, tambah dekat dengan Allah, gitu loh. Ya menabung kan salah satu cara juga, betul ya? Pengen pergi haji ya nabung. Merokok tiap hari kita berapa? Iya, kalau satu bungkus saja satu hari udah 30.000 dengan korek, betul nggak ya? Itu kalau satu, kalau yang dua bungkus. Jangan kesinggung. Ini cuma contoh. Contoh. Iya. Rus. Ya. Paham tuh? Lah kalau seminggu berapa? 10 hari berapa? 300.000. 10 hari 300. Sebulan berapa? 900.000 kali setahun. Berapa? Hah? 12 juta. Hah? 10 juta 800. Berapa? 10 juta 800. Dapat kambing 3. Dapat kambing berapa itu? 3 dapat. Iya, cuman nggak ngerokok doang kan? Iya, kalau 2 tahun pergi haji, pergi umroh. Oh, kan. 2 tahun nggak merokok muslim, pergi umroh. Setahun kagak merokok, bisa berkorban berapa itu? 3 ekor, 2 ekor lebih lah. Ya kalau 3,5 berarti 6 juta, 7 juta ya. Masih lebih malah. Hah? 3,5 10 juta 500. Iya. Ada juga yang kebalik, Bu ya. Apa? Dulu waktu masih ngerokok dia sering berkorban. Dia udah nggak ngerokok nggak ngorban sama sekali. Oh gitu. Oh, itu lain lagi, itu lain lagi. Itu lain judulnya itu Mas. Sebabnya beda, ilatnya beda. Iya. Ini bukan kita bicara secara normal ya, gitu. Kalau beli rokok aja mampu, beli pulsa aja mampu, setiap hari, masa berkorban setahun kali nggak bisa? Kira-kira seperti itu. Benar nggak? Cuman kita kan nggak mau memulainya, berat. Coba kita mulai. Betul nggak? Hah? Iya, niatnya kurang kenceng. Coba Haji Mustafa udah pergi haji berdua. Muhajirin, sama-sama muhajirin. Dia supir, ngangkutin apa tuh? Antar jemput orang ke pabrik yang karyawan, buka warung di rumah. Tapi karena dia prihatin nabung bisa. Ini contoh. Bang Yunus sudah umroh, tinggal haji doang belum. Bang Beta sebentar lagi umroh dia. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Jadi kalau belum bisa berkorban dengan hewan korban, bisa berkorban dalam bentuk lain. Apa yang kita mampu. Tadi katanya beli satenya, tusuk satenya, ada katanya begitu. Dagingnya nadang berarti ya. Iya. Nungguin kupon. Atau apalah, bantu begitu ya, bantu tenaga, berkorban, betul nggak? Untuk waktu, bagi-bagi tuh, hewan kurban, anterin kalau perlu kepada fakir miskin, betul nggak? Kan berkorban juga, betul nggak ya? Atau kita bantu sarana ibadah, sarana pendidikan sesuai dengan kemampuan kita, begitu. Siapa dengan ini, nanti kita niatkan, ya Allah, berikan saya rezeki yang berkah, dengan wasilah ini mudah-mudahan saya bisa berkorban di lada yang akan datang. Gitu. Ya. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan yang berkorban tahun ini diterima oleh Allah SWT. Yang belum, mudah-mudahan bisa diberikan keluasan rezeki, bisa berkorban pada tahun yang akan datang insyaAllah. Yang sedang menunaikan ibadah haji pada tahun ini mudah-mudahan dapat haji mabrur ya, makbul insyaallah. Yang belum mudah-mudahan bisa menyusul. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaudara Ulama Channel dan Jamaah Nahdlatul Ulama, kita akhiri
pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi Kamal, mana rus nasi? Masukin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kaji kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.